Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar kecerdasan buatan B ingin menampilkan sistem yang disusun oleh kami, yaitu yang beranggotakan Muhammad Mahfud, lalu di Ria Latifa, Rizky Amalia Fitriani, Ahmad Rian Febrianto, Solihan Nabita, Stefani Amanda Kurniawan, Muhammad Brilianta, lalu Esti Dwi Nuraini. Ada pendahuluan. Di sini kami menuliskan latar belakangnya, yaitu Indonesia telah membuat komitmen untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan dimasukkan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang disoroti oleh tujuan yang memiliki 8 tujuan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif, serta kerja layak untuk semua. Dalam hal ini kami memilih salah satu bidangnya, yaitu usaha makanan atau restoran, yang di situ banyak berperan pada ketenagakerjaan dalam mendukung SDGs. Pegawai restoran sangat layak untuk mendapat gaji yang sesuai dengan kualitas kinerja mereka. Lalu untuk kualitas pelayanan menjadi hal utama yang dilakukan restoran agar dapat mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, konsumen merupakan suatu hal yang berperan penting dalam berkelanjutannya suatu bisnis dan berpengaruh pada jalannya roda perekonomian. Untuk meningkatkan dan mencapai kualitas pelayanan yang baik, restoran membutuhkan feedback atau ulasan dari pelanggannya. Oleh karenanya, kami merancang aplikasi sederhana yang mengimplementasikan metode fuzzy inference system yang nantinya akan menghitung tip atau bonus yang diberikan terhadap karyawan oleh pelanggan berdasarkan penilaian kepuasan serta kualitas pelayanan dan makanan pada restoran tersebut. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama bagaimana grafik presentase pelayanan karyawan terhadap konsumen, lalu grafik presentase kualitas makanan terhadap konsumen. Untuk tujuannya, untuk mengetahui grafik presentase dari pelayanan karyawan terhadap kepuasan konsumen. Lalu untuk mengetahui grafik presentase kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen. Untuk batasan permasalahannya sendiri, program ini membutuhkan inputan dari user berupa angka 1 sampai 10 pada bagian rating makanan dan rating kualitas pelayanan. Lalu ada menghitung besar tip atau bonus yang karyawan dapat sesuai dengan penilaian pelanggan. Lalu yang terakhir, program akan memberikan hasil berupa angka nominal tip dan grafik per variabelnya sesuai dengan nilai yang sudah diinputkan. Yang selanjutnya yaitu bab 2, desain sistem. Untuk gambaran sistemnya sendiri, sistem nantinya akan dibuat yaitu sistem yang akan menghitung bonus kepada karyawan restoran dalam jumlah persen. Jadi, sistem ini nantinya akan diisi oleh pengunjung suatu restoran. Pengunjung nantinya akan memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan dan makanan yang ada pada restoran tersebut, di mana skala yang bisa diberikan oleh pengunjung yaitu 1 sampai 10 untuk kualitas pelayanan karyawan restoran. Setelah itu, secara otomatis sistem akan memberikan output berupa besar tip yang diterima beserta grafiknya. Yang selanjutnya terdapat variabel input dan output. Variabel input sendiri merupakan bilangan atau angka yang akan mengalami proses fusifikasi dan hasilnya akan dicocokkan dengan fuzzy rules yang telah dibuat. Untuk variabel output inputnya sendiri terdapat variabel makanan dan variabel pelayanan. Nah, selanjutnya terdapat variabel output. Variabel output merupakan hasil inferensi fuzzy yang berupa bilangan atau angka yang dikeluarkan setelah mengalami proses difusifikasi. Untuk variabel outputnya sendiri terdapat variabel tip. Selanjutnya terdapat himpunan fuzzy.
Himpunan fusi yang pertama yaitu variabel makanan dibagi menjadi dua himpunan fusi, yaitu lezat, biasa, dan buruk. Yang kedua, variabel pelayanan dibagi menjadi tiga himpunan fusi, yaitu buruk, sedang, dan baik. Yang ketiga, variabel tip dibagi menjadi tiga himpunan fusi, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Selanjutnya merupakan membership function atau fungsi keanggotaan. Di sini kami membuat dua fungsi keanggotaan, yaitu berbentuk segitiga sama trapesium. Yang pertama yaitu fungsi keanggotaan segitiga, itu merupakan gabungan antara dua garis linear. Fungsi ini terdapat satu nilai X Fungsi ini terdapat hanya satu nilai X yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1, yaitu ketika X sama dengan B. Representasi kurva segitiga. Dengeran nggak? Selanjutnya merupakan membership function atau fungsi keanggotaan. Di sini kami membuat dua fungsi keanggotaan, yaitu segitiga dan trapesium. Yang pertama yaitu fungsi keanggotaan segitiga yang berbentuk kurva segitiga, itu merupakan gabungan antara dua garis linear. Fungsi ini hanya terdapat satu nilai X yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1, yaitu ketika X sama dengan B. Representasi kurva segitiga memiliki fungsi keanggotaan pada persamaan mu X sama dengan 3MF, X dengan domain A, B, dan C. Lalu pada persamaan tersebut, itu bernilai mu X bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan atau X lebih dari sama dengan C. Lalu bernilai X min A per B min A jika A kurang dari X dan X kurang dari B. Bernilai C min X per C min B jika B kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan C. Lalu pada gambar di sini seperti yang dijelaskan seperti pada definisi tadi, yaitu bernilai derajat keanggotaan 1 ketika X sama dengan B. Selanjutnya pada fungsi keanggotaan trapesium. Kurva trapesium itu pada dasarnya seperti bentuk pada segitiga yang atas. Namun terdapat beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Representasi kurva trapesium memiliki fungsi keanggotaan, yaitu pada persamaan mu X sama dengan trap MF kurang MF seharusnya X dengan domain ABCD. Langsung pada gambarnya, seperti pada definisi tadi, itu terdapat beberapa nilai keanggotaan yang 1. Di situ yang memiliki derajat keanggotaan 1 yaitu pada domain B dan C. Next. Kemudian fungsi keanggotaan dari tiap variabel. Dengan P buruk, X sama dengan trap MF dan X 0,01 dan 1,5, kemudian nomor 2 stop dulu. Kemudian keanggotaannya sebagai berikut: mu buruk atau X sama dengan trap MF X 0,1,5. Kemudian mu biasa X sama dengan trap MF X 6,6,7,8. Kemudian nomor 3, mu lezat X sama dengan trap MF X 8,9,10,10. Itu berasal dari titik 0, 2, 4, 6, dan 8 sampai 10 untuk rating yang diberikan oleh sebuah makanan. Jika ratingnya adalah
8 maka termasuk lezat, dan jika ratingnya antara 4 sampai 6 itu termasuk biasa. Kemudian jika ratingnya itu adalah di bawah 4 atau 0, 2 atau 4 itu termasuk ratingnya buruk. Dan dengan B, pelayanan variabel pelayanan membentuk himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya sebagai berikut. Dengan mu jelek X sama dengan trim MF X 0,0,4 dan mu sedang atau X sama dengan trim FF X 0,5,9 dengan mu bagus dengan X sama dengan trim FF X 6,10,10. Di sini adalah gambaran dari fungsi keanggotaan variabel pelayanan, di mana jika pada titik keempat, jika itu bernilai jelek, maka yang diinputkan adalah 4, dan jika sedang itu akan bernilai antara titik 8 sampai 10. Kemudian jika bagus itu lebih dari 6. Terus tip variabel, pada sini ada variabel tip. Variabel tip membentuk himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya sebagai berikut. Dengan mu sedikit X sama dengan trim FF X 0,5,10 dan mu sedang X sama dengan trim FF X 10,15,20. Kemudian mu banyak X sama dengan trim MF X 20,25,30. Di sini ada gambaran dari tips. Tips di sini untuk keanggotaan tips akan bernilai sedikit jika nilainya pada titik ke 0 sampai 10. Dan kemudian jika akan bernilai sedang itu antara 10 sampai 20. Dan jika bernilai banyak maka antara titik 20 sampai 30. Kemudian fuzzy rules. Fuzzy rule 2.5, jika pelayanan buruk atau makanan buruk maka tips sedikit. Kemudian jika pelayanan sedikit, jika pelayanan sedang atau makanan biasa maka tip sedang. Kemudian jika pelayanan baik dan makanan lezat maka tip banyak. Next. Selanjutnya yaitu 2.6 hasil dan pembahasan. Jadi sistem yang kami buat ini merupakan sistem yang nantinya dapat menentukan berapa tip yang didapatkan oleh suatu tempat makan dengan menjadikan kualitas makanan dan kualitas pelayanannya itu sebagai patokan dalam perhitungannya. Nah, terdapat masing-masing 3 tingkatan untuk tiap variabelnya. Terdapat 3 rule yang sudah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika pelayanannya buruk atau makanannya buruk, itu maka mendapatkan tip sedikit, R1-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika pelayanannya sedang atau makanannya biasa, maka tip yang didapatkan itu sedang, R2 sama dengan 0,25. Dan yang ketiga, jika pelayanannya baik dan makanannya lezat, maka mendapatkan tip banyak, R3 sama dengan 0,5. Jadi dari rules tersebut, nanti akan dibutuhkan inputan dari user berupa angka dari 1 sampai 10 yang menjadi rating dari makanan dan juga rating dari pelayanan yang diberikan oleh suatu tempat makan. Nanti saat dijalankan kembali, itu akan disajikan berapa tip yang diberikan untuk tempat makan tersebut dan juga program akan menampilkan 4 grafik yang menggambarkan kondisi tersebut sesuai dengan inputan yang diberikan. Nah, grafik itu terbagi menjadi grafik makanan, grafik pelayanan, grafik tip, dan grafik hasil pemodelan logika fuzzy yang diterapkan pada sistem. Nah, ini ada gambar yang berisikan tentang inputan user. Jadi nanti user diminta untuk menginputkan rating makanan dan kualitas pelayanannya. Di sini diinputkan rating makanan 4 dan kualitas pelayanannya 7. Selanjutnya, setelah memasukkan inputan user, hasil perhitungannya itu
akan ditampilkan oleh program berdasarkan inputan rating makanan 4 dan rating pelayanan 7, maka tip yang akan didapat oleh karyawan itu sebesar 11,3% dari total pembayaran oleh pelanggan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan search code dari sistem yang akan kita buat. Pertama-tama kita harus mengimport library terlebih dahulu. Library apa lagi yang diperlukan? Di sini ada modul NumPy dan juga modul skfuzzy. Nah, untuk import kita memerlukan untuk mengimport NumPy yang dialiaskan sebagai np, lalu di sini ada pip install yang berfungsi untuk menginstal modul. Nah, di sini kita perlu menginstal modul fuzzy terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita mengimport skfuzzy yang dialiaskan sebagai fuzz. Kemudian dari skfuzzy kita akan import control yang kita aliaskan sebagai ctrl. Selanjutnya, kita akan mendeklarasi variabel input dan output. Nah, di sini kita memiliki dua input, yakni untuk inputan sendiri ada variabel makanan juga pelayanan, dan untuk outputnya sendiri ada variabel tip. Nah, untuk menginisialisasi di sini variabel makanan kita inisialisasi terlebih dahulu menjadi ctrl.antecedent np arrange. Nah, di sini ada arrange yang diharapkan, lalu kita aliaskan sebagai makanan. Nah, di sini inputan yang diharapkan itu bernilai 1 sampai dengan 10. Oleh karena itu, kita memiliki batas bawah di sini 0, lalu batas atasnya 11, dan yang terakhir yang bernilai 1 itu tingkatannya. Jadi nanti setiap tingkatan itu akan bernilai 1 setiap kenaikannya. Seperti itu. Begitu juga dengan variabel pelayanan, itu juga sama dengan penulisannya sama dengan variabel makanan juga, beserta dengan range atau batasannya. Untuk yang tip, di sini kita inisialisasi dengan ctrl.consequent. Kenapa kita pakai consequent? Karena tip merupakan output. Jadi kalau variabel tersebut diharapkan output, kita pakai consequent. Kalau input kita pakai antecedent. Oke, terus habis itu kita menetapkan batasnya juga. Di sini batasan diharapkan itu nantinya outputnya menghasilkan 1 sampai dengan 30. Oleh karena itu kita menetapkan batasan bawahnya 0, lalu batasan atasnya 31, dan kenaikannya juga 1. Kita inisialisasi sebagai tip. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan rentang nilainya dari setiap parameter pada input dan output. Nah, di sini pada input makanan ada parameter buruk, biasa, dan juga lezat. Lalu pada inputan pelayanan juga ada parameter jelek, sedang, dan juga bagus. Lalu yang terakhir pada output tip ada parameter sedikit, sedang, dan juga banyak. Nah, pada input makanan, pada variabel makanan, kita akan memanggil variabelnya terlebih dahulu. Lalu kita menentukan rentangnya. Di sini kita menggunakan aktivasi pemodelan trapesium. Jadi di sini kita pakai trap MF, itu untuk aktivasi pemodelan trapesium. Lalu di sini yang di dalam kurung makanan.universe ini untuk menentukan titik-titik yang ada pada grafik trapesium tersebut. Karena trapesium memiliki 4 titik, jadi di sini kita membuat 4 titik. Jadi ini 0 ini titik yang pertama, 0 ini titik yang kedua, 1 ini titik ketiga, dan 5 ini titik keempat. Begitu juga dengan rentang yang dengan parameter biasa dan juga lezat. Gitu. Lalu kita akan membahas yang selanjutnya ada inputan pelayanan. Di sini parameter kita memanggil variabelnya terlebih dahulu, lalu diikuti oleh parameter. Di sini yang pertama ada parameter yang bernilai jelek.
sama seperti yang tadi, tapi di sini kita menggunakan trim F karena di sini kita menggunakan aktivasi pemodelan segitiga. Jadi di sini titiknya juga hanya ada 3 karena titik pada segitiga juga ada 3. Oke. Setelah itu, dan yang terakhir di sini ada output tip. Nah, di sini juga memanggil variabel lalu diikuti oleh parameter. Di sini juga menggunakan segitiga. Untuk nilai-nilai titiknya itu disesuaikan oleh range yang diharapkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan bentuk kurvanya. Setelah kita menentukan rentang nilai dari setiap parameter per variabelnya, kita akan menampilkan bentuk kurva. Nah, cara menampilkan bentuk kurva yaitu dengan memanggil nama variabel, lalu dilanjutkan dengan .view, seperti makanan.view, pelayanan.view, dan tip.view. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk rule, di sini kita membuat 3 rule. Yang pertama, yaitu kita membuat rule jika makanan buruk atau pelayanan jelek, maka tip yang didapatkan yaitu sedikit. Untuk rule kedua, jika makanan biasa atau pelayanan sedang, maka tip yang didapatkan yaitu sedang. Kemudian untuk rule terakhir yaitu rule ketiga, jika makanan lezat dan pelayanan bagus, maka tip yang didapatkan akan banyak. Nah, setelah mendefinisikan rule yang akan digunakan, kemudian kita akan simulasikan rule tersebut dengan logika fuzzy. Di sini terdapat variabel tipping underscore CTRL, di mana digunakan untuk memasukkan rule mungkin bisa dibantu untuk share screen, Amel. Iya, bentar. Mulai dari awal ya? Iya. Mungkin bisa ke bawah. Nah, setelah pendefinisian rule, setelah kita membuat 3 rule yang sudah kita masukkan dalam variabel rule 1, rule 2, dan rule 3, kita gunakan variabel tipping underscore control untuk memasukkan rule-rule yang sudah dibuat tadi ke dalam control system. Dan untuk simulasinya terdapat pada variabel tipping, yaitu menggunakan control system simulation dengan memanggil rule yang sudah disimpan pada tipping underscore CTRL tadi. Nah, kemudian di sini dibuat variabel rate makan dan rate pelayanan yang membutuhkan inputan dari user berupa integer dengan dengan rentang 1 sampai 10. Kemudian dari inputan tersebut akan dimasukkan ke dalam masing-masing variabel tipping input, yaitu makanan dan pelayanan. Kemudian di situ ada tipping compute
yang digunakan untuk mengkomputasi atau menghitung hasil dari inputan user yang kemudian hasilnya akan ditampilkan dengan menggunakan variabel print dan juga nantinya untuk grafiknya akan digunakan tip view untuk menampilkannya. Mungkin bisa coba Iran. Nah, di situ kita menginputkan rating makanan dari 1 sampai 10. Kemudian kita juga menginputkan rating kualitas pelayanan dari 1 sampai 10. Nah, hasil tip yang nantinya akan diberikan yaitu 14,999. Nah, pertama di sini ada grafik makanan. Nah, pada grafik makanan di sini berbentuk trapesium karena pada kode di atas tadi sudah dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya menggunakan trap MF untuk membentuk grafik supaya dia membentuk grafik menjadi trapesium. Nah, untuk pada garis biru di sini buruk, kemudian pada garis orange di sini biasa, kemudian pada garis hijau yaitu lezat, kemudian ke bawah. Untuk grafik pelayanan dan grafik tip sama seperti yang sudah dijelaskan. Nah, untuk angka-angkanya di sini kan ada beberapa rentang yang rentangnya sudah dimasukkan ke dalam kode di atas seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian ke bawah. Untuk grafik terakhir di sini merupakan grafik hasil pemodelan menggunakan logika fuzzy. Nah, di situ terdapat garis hitam yang menandakan hasil dari tip yang didapatkan. Jadi tadi hasilnya kan 14,99, maka dari itu garisnya berada dekat pada angka 15 dan itu merupakan tip sedang. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Latifah terkait poster. Baik, berikut merupakan poster yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini yang pertama ada judul poster, dan kami melampirkan deskripsi dari tugas dan program sederhana yang kami buat, yaitu program terhadap penilaian makanan restoran yang diinputkan oleh pelanggannya. Kemudian selanjutnya kami menuliskan NIM anggota dari kelompok kami, disusul dengan gambaran dari urutan laporan yang kami buat. Yang pertama yaitu dari gambaran sistemnya bagaimana, kemudian variabel input output yang kami gunakan itu juga kami tuliskan. Yang selanjutnya yaitu himpunan fuzzy yang dihasilkan dari variabel input output, kemudian fuzzy rules yang nantinya akan dijalankan menggunakan logika fuzzy pada programnya. Selanjutnya ada membership function pada program kami, yaitu ada segitiga dan trapesium. Dan di sini kami juga melampirkan hasil dari program ketika sudah dijalankan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini pertama ada grafik dari variabel makanan, grafik dari variabel pelayanan, dan juga grafik dari variabel output yaitu tipnya. Nah, di sini juga kami lampirkan kesimpulan dari tugas yang sudah kami kerjakan seperti ini. Dan tidak lupa kami juga menyertakan link dari source code, yaitu di GitHub yang sudah kami upload di sana. Demikian presentasi sudah kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.